Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan David Damara, Novianti Dwi Cahyani, dan Zaila Widya Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya yang Efisien dan Optimal. Model depresi sumber daya optimal dan sederhana. Sebelum kita mengetahui bagaimana bentuk pemanfaatan sumber daya yang efisien dan optimal, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan depresi. Depresi merupakan suatu penyusutan yang diakibatkan dari pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan-bahan mentah. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa pentingnya sumber daya bagi kehidupan kita. Nah, di sini saya akan memberikan 4 contoh yang membuat kita berpikir bahwa sumber daya itu sangat penting. Contoh pertama, mengingat sifat limbah yang ada di mana-mana dan besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh limbah, maka sumber daya itu diperlukan sebagai agen pengolah limbah agar limbah itu tidak lagi menjadi limbah yang berbahaya. Contoh yang kedua, sumber daya itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan psikis manusia, di mana banyak manusia yang membutuhkan kedamaian, ketenangan, kesunyian, dan kenikmatan estetika yang dapat diperoleh dari mengamati atau bahkan berada di lingkungan alam. Yang ketiga, beberapa sumber daya secara ekologis itu sangat penting dalam artian bahwa beberapa atau bahkan seluruh ekosistem yang relevan dengan sumber daya tidak akan bisa hidup jika tidak ada sumber daya alam tersebut. Dan yang keempat, sumber daya itu sangat penting sebagai input langsung dari produksi. Di sini saya akan membahas contoh keempat dari pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan kita, yaitu sumber daya alam penting sebagai input langsung dari produksi. Beberapa sumber daya alam tidak diragukan lagi penting untuk produk-produk tertentu, seperti misalnya minyak mentah yang penting untuk produksi minyak tanah, bensin, atau parafin. Pada tingkat agregasi tinggi, sumber daya alam itu dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang penting dalam produksi jika output yang dihasilkan itu sama dengan 0 terlepas dari berapapun jumlah input yang digunakan. Jadi dapat dirumuskan bahwa R penting jika Q sama dengan Q kali K, R sama dengan 0, di mana R itu sama dengan R itu adalah sumber daya alam tak terbarukan komposit dan K itu adalah modal manufaktur. Jadi, jika kita ingin menganggap bahwa sumber daya alam itu penting sebagai input langsung dari produksi, maka kita tidak dapat menggunakan sumber daya tak terbarukan untuk produksi kita. Karena, menurut definisi saja, sumber daya tak terbarukan itu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat digunakan dalam jumlah konstan yang tak terbatas. Namun jika kita masih ingin menganggap bahwa sumber daya tak terbarukan itu sebagai input langsung dari produksi yang penting, maka produksi dapat berjalan jika input positif yang digunakan itu terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu jika kita masih menganggap bahwa sumber daya tak terbarukan itu sebagai input produksi yang penting. Oke, materi selanjutnya keberlanjutan dan aturan Hartwig. Jika ingin menafsirkan keberlanjutan dalam hal konsumsi yang tidak menurun sepanjang waktu, John Hartwig berusaha mengidentifikasi kondisi di mana target seperti itu dapat dicapai. Kemudian kondisi untuk mencapai konsumsi konstan menurut Hartwig. Hartwig mengidentifikasi dua rangkaian kondisi yang cukup untuk mencapai konsumsi konstan atau lebih akurat tidak menurun sepanjang waktu. Aturan tabungan tertentu yang dikenal sebagai aturan Hartwig yang menyatakan bahwa sewa yang diperoleh dari program ekstraksi yang efisien untuk sumber daya tak terbarukan diinvestasikan. Seluruhnya dalam modal dapat direproduksi seperti fisik dan manusia, kondisi yang berkaitan dengan teknologi, produksi, ekonomi. Seberapa besar kemungkinan substitusi sumber daya? Banyak ekonom percaya bahwa kemungkinan substitusi sumber daya yang cukup tinggi, sementara ilmuwan lingkungan dan ahli ekologi menekankan kemungkinan substitusi terbatas antara sumber daya dan modal yang dapat direproduksi. Ketidaksepakatan ini mencerminkan sebagian besar perbedaan konsepsi tentang ruang lingkup jasa yang disediakan oleh sumber daya lingkungan. Dalam praktiknya, ada sejumlah besar sumber daya alam yang berbeda dengan kemungkinan substitusi
yang sama pentingnya adalah kualitas stok sumber daya yang tidak seragam. Stok sumber daya biasanya tidak ada jumlah tetap dengan kualitas seragam, melainkan dalam simpanan dengan berbagai tingkat dan kualitas. Karena cadangan bermutu tinggi habis, ekstraksi akan beralih ke endapan kadar rendah, asalkan harga sumber daya cukup tinggi untuk menutupi biaya ekstraksi yang lebih tinggi dari mineral kadar rendah. Akhirnya, sumber daya yang dapat diperbarui dapat bertindak sebagai penyangga bagi yang tidak dapat diperbarui. Misalnya tenaga angin atau gelombang adalah pengganti bahan bakar fosil. Klasifikasi mekanisme inovatif substitusi menurut Partha Dasgupta. Ada beberapa klasifikasi mekanisme inovatif substitusi menurut Partha Dasgupta. Yang pertama yaitu sebuah inovasi yang memungkinkan sumber daya tertentu digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya, penggunaan batu bara dalam pemurnian pig iron. Yang kedua yaitu pengembangan material baru seperti serat sintesis. Poin ketiga yaitu perkembangan teknologi yang meningkatkan produktivitas proses eksternal. Selanjutnya yang keempat, penemuan ilmiah dan teknis yang membuat kegiatan eksplorasi lebih murah. Selanjutnya yang kelima, pengembangan teknik yang memungkinkan seseorang untuk mengeksploitasi deposit bermutu rendah tetapi tersedia berlimpah. Yang keenam, perkembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, perkembangan konstan dalam teknik daur ulang yang menurunkan biaya. Yang kedelapan, substitusi cadangan sumber daya bermutu rendah untuk menghilangkan endapan bermutu tinggi. Yang kesembilan, substitusi modal manufaktur tetap untuk sumber daya yang hilang. Upaya penyelamatan lingkungan. Terdapat beberapa upaya untuk dapat menyelamatkan lingkungan dari terjadinya depresi. Cara yang pertama dengan daur ulang. Daur ulang adalah proses mengambil bahan lama dan produk limbah dan menggunakannya untuk membuat produk lain demi melengkapi siklus. Cara yang kedua dengan menggunakan proteksi sumber daya alam. Pada tahun 1990, organisasi dunia seperti WWF dan UNEP mengembangkan etika dunia berkelanjutan termasuk kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam dari depresi. Salah satunya yaitu lewat konservasi biologi. Cara yang ketiga yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam mengatur kapan dan bagaimana sumber daya itu digunakan tergantung pada kondisi lokal agar dapat meningkatkan kualitas hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Cara yang keempat yaitu dengan restorasi ekologi. Restorasi ekologi adalah upaya untuk memperbaiki kembali kondisi yang sudah rusak agar lingkungan semula dapat hadir kembali.